teman-teman KKP. Jadi kalau kita melihat ada dua istilah ya, jadi ada satu logistik, ada supply chain. Jadi kalau kita bicara mengenai logistik itu fokusnya bagaimana kita bisa secara efisien dan efektif melakukan provide storage, yaitu pengiriman dan penyimpanan dari kawasan titik akhir ya, dan juga untuk kebutuhan pelanggan. Nah, tadi kalau kita bisa mengenai pasok, ini sudah kita bicara mengenai integrasi proses bisnis antar pelaku. Kalau kita melihat skema di slide, walaupun judulnya itu sistem logistik, tapi kita melihat bahwa arahnya sudah melakukan penerapan implementasi dari supply chain. Karena kita melihat seperti contoh itu di skema ini, dia bisa produksi ini terus di situ bahwa produk di hulu terserap dan harga harus stabil. Jadi disampaikan juga oleh arsitektur bahwa di titik akhir itu di konsumen inginkan ada yang tersedia dan terjangkauan harga. Kemudian di pengolahan dan kebutuhannya boleh terjaga. Jadi kita melihat ini sudah sifatnya end-to-end, integrated supply chain. Artinya terintegrasi dari awal sampai titik akhir, termasuk bagaimana mengintegrasikan pelaku, mengintegrasikan ketersediaan infrastruktur dan seterusnya. Oke, lanjut Mas. Ini juga saya ambil dari slide. Itu ada 4 tahapan di pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Yang saya lihat yang cukup menarik di slide ini, kalau kita bicara mengenai logistik secara umum, biasanya kalau kita bicara logistiknya FMCG, plat mobil personal goods, kita biasanya bicara hanya produk jadi. Tapi kalau kita bicara mengenai logistik untuk oil and gas company, perusahaan minyak, itu kita bicara bukan ke produk BBM-nya, tapi ke spare part. Tetapi kalau kita lihat slide, ini ternyata lengkap. Jadi kita bicara mengenai produk perikanan, dan tadi juga di situ disebutkan tentang juga mengenai alat produksi. Ini suatu yang sangat bagus. Oke, lanjut Mas. Kemudian kami coba menggambarkan seperti apa sistem logistika nasional. Ya. Di situ ada 6 bagian yang kami gambarkan. Yang pertama mengenai kompetensi penggerak utama. Kalau kita bicara mengenai logistik nasional, tadi disampaikan saya ingat oleh Pak Direktur di Siskomnas, kita belum bicara mengenai komoditasnya apa. Tetapi kalau misalnya di slide itu, berarti kita juga sangat menarik karena kita sudah menetapkan komoditasnya, ya, yaitu PVC, kemudian bahan dan tembung. Jadinya ketika kita sudah menetapkan komoditasnya, maka seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku itu arahnya ke sana, ya, pelaku yang mendistribusikan komoditas maupun kementerian dan lembaga yang terkait arahnya mendukung bagaimana komoditas pertama itu bisa didistribusikan dengan baik. Yang kedua mengenai pelaku dan media jasa logistik, kemudian infrastruktur, mengenai TIK, SDM, regulasi dan kebijakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang harus kita cermati dalam jangka panjang, ketika kita ingin selain kita itu berhasil, maka kita harus bicara mengenai ke-6 hal ini. Ya, sebagai contoh, yang kadang kita terlewatkan, kita bicara mengenai slim, kita siapkan infrastruktur. Tapi di lain sisi ternyata SDM juga sangat penting. Artinya misalnya arah kita adalah untuk logistik perikanan, maka seharusnya di beberapa perguruan tinggi itu arah juga harus ke sana Pak Fadlan ya. Artinya perguruan tinggi yang memberikan kekhususan atau studi mengenai logistik, mengenai komoditas ya, arahnya juga itu harus ke arah sana. Sehingga kita bicara mengenai bagaimana pengelolaan ikan, SDM itu akan disiap. Untuk infrastruktur kami sudah petakan, ada pelabuhan perikanan, pelabuhan kontainer, kapal ikan dan seterusnya. Itu ada 10 bagian untuk infrastruktur. Lanjut Mas. Nah, kemudian kalau kita bicara
di dalam skema yang lebih jauh, tadi sudah disampaikan Bapak dari juga mengenai kredibilitas ya, logistik berkelanjutan. Artinya kita tidak ingin bahwa yang kita lakukan sekarang berhasil tetapi tidak berlanjut. Nah, sehingga kita bicara mengenai rantai pasok yang akan kita bangun itu juga arahnya untuk mendukung keberlanjutan. Jadi kita bicara mengenai rantai pasok yang harus bisa menjawab berbagai faktor lingkungan, masalah sosial, masalah finansial, keamanan, dan risiko itu harus bisa berlanjut. Nah, sehingga kita di sini bicara mengenai perlunya partisipasi semua pemangku kepentingan, semua stakeholder. Ya, kemudian tidak juga mengenai pengembangan ekonomi lokal, bicara mengenai kolaborasi dan lain-lain. Dan untuk bisa kita melakukan kewajiban ini dari pengadaan, penyimpanan, penyebaran atau distribusi dan masalah, maka semua pemangku kepentingan, pemerintah dalam ini kementerian dan lembaga terkait, kemudian pengusaha ini ada dua. Pengusaha yang melakukan usaha yang penyedia jasa logistiknya, ya, ada yang melakukan jasa logistik untuk perusahaan lain, maupun para pelaku logistik. Artinya semua pihak yang melakukan kegiatan logistik untuk diri mereka sendiri. Kita bicara mengenai hotel, bicara mengenai rumah sakit, bicara mengenai rumah makan, itu adalah pelaku logistik. Tetapi Adib misalnya, kemudian perusahaan-perusahaan logistik lainnya itu adalah penyedia jasa logistik. Kemudian itu juga bicara mengenai komunitas lokal, yang artinya pemangku kepentingan yang ada di tingkat lokal itu juga harus terlibat di dalam implementasi rantai pasok atau logistik yang berkelanjutan. Kemudian lembaga lain, ya, seperti misalnya lembaga penelitian, asosiasi seperti ASI dan lain-lain juga harus memberikan kontribusi yang signifikan di dalam mengembangkan rantai pasok logistik yang berkelanjutan. Oke, lanjut Mas. Ini gambaran ketika kita ingin mengembangkan logistik berkelanjutan, ya, ikan itu tidak dipandang sebagai barang dagangan atau komoditas saja, tapi ikan itu harus dilakukan sebagai pelayanan ekosistem. Jadi kita bicara mengenai ikan itu tidak hanya bisa mengenai fungsi ikan itu sendiri, tapi kita juga melihat ekosistem. Artinya ekosistem sebagai bagian besar, sebagai habitat dan ikan itu juga harus kita jaga. Oke, lanjut. Nah, ini adalah skema untuk pengembangan petani industri yang kami usulkan, ya, dari sektor hulu untuk perikanan tangkap maupun budidaya, dari sektor hilir untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sampai ke tingkat konsumen, baik ke konsumsi ikan masyarakat maupun untuk industri pengolahan ikan. Di sini kita bicara mengenai banyak hal, mengenai integrasi dari hulu ke hilir, bicara mengenai kualitas produk apa yang akan kita jadikan fokus, kemudian kondisi yang diharapkan, adanya jaminan ketersediaan pasokan, mengenai harga, mengenai stabilisasi harga antar musim dan seterusnya. Kemudian juga sampaikan di bagaimana kita harus membangun rangkaian bangun sistem logistiknya. Di bagian ini kami sampaikan ada 6 poin, dari pengelolaan produksi dan masalah sampai sarana dan prasarananya, infrastruktur, fintech dan kapasitas SDM, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, jasa logistik dan kelembagaan. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau kita bicara mengenai split, ada 4 kegiatan di sini, maka kita melihat harusnya keluaran sini adalah ketahanan pangan. Nah, itu juga sama yang disebutkan oleh Pak Direktur. Nah, di ketahanan pangan ini kita mungkin ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama mengenai ketersediaan, yang kedua mengenai keterjangkauan, yang ketiga mengenai keberlanjutan. Ketersediaan itu bisa mengenai ketersediaan dan langsung produksi, aspek distribusi maupun pertukaran. Artinya jangan sampai produksinya tersedia, tetapi ada kendala di distribusi, sehingga justru di tempat-tempat yang membutuhkan, ya, di situ bukan sentra produksi tapi sentra konsumsi, di situ terjadi kelangkaan. Termasuk juga dalam aspek pertukarannya. Keterjangkauan, masyarakat harus bisa mendapatkan, harus bisa membelikan dengan harga yang wajar. Harga juga tidak berfluktuasi. Kemudian masalah keamanan. Tadi Pak Yusuf sampaikan masalah accessibility ya Pak ya.
Hari ini harus terlacak bahwa itu dari